Saudara, bagaimana perkembangan kasus penipuan yang menjerat Doni Salmanan dan apakah tokoh atau selebritas yang menerima uang dari Doni bisa terseret? Kita akan bahas bersama Komisaris Besar Polisi Gatot Reply Handoko, Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penum Divisi Humas Polri, dan ada Vincentius Mendrova, penasihat hukum korban trading Doni Salmanan. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat sehat selalu Mas Evan. Iya. Saya ke Pak Gatot dulu. Pak Gatot, ini ternyata seperti fenomena gunung es. Kelihatannya kecil di atas, tapi ternyata di bawah banyak sekali korbannya. Memunculkan pertanyaan, ini jangan-jangan fenomena baru bahwa orang ketika pandemi ini lalu kemudian bingung untuk memutar uangnya, lalu kemudian iseng-iseng ikut investasi yang ternyata bodong. Betul demikian? Baik Mas Eman, jadi terkait yang tadi sampaikan fenomena sekarang ini, ya kita ketahui dunia digital ini kan semakin mulai masuk ke masyarakat. Otomatis masyarakat juga sudah mulai mencoba untuk mengerti yang berkaitan dengan dunia digital. Di situ ada hal-hal yang sifatnya menarik masyarakat, seperti tadi khusus kasus binari ini misalnya, ya yang dilakukan oleh tersangka DS. Ini kan banyak flexing yang dibuat sehingga masyarakat jadi tertarik. Pamer-pamer gitu ya? Ya, dengan pamer ini makanya banyak masyarakat tertarik. Ini yang perlu kita semua bersama untuk lebih waspada terhadap ajakan investasi yang kita sendiri belum tahu apakah itu legal atau ilegal. Supaya kita tidak terjebak dalam hal-hal yang sifatnya kita investasi tapi justru merugikan kita sendiri. Itu loh Mas Eman. Hari ini juga kita melihat bahwa ada penyanyi yang juga selebritas ya, pesohor, Rizky Febian, yang diperiksa terkait dengan kasus Doni Salmanan. Mungkin Pak Gatot bisa ceritakan, apa kaitan Rizky Febian dengan Doni Salmanan? Nah, jadi penyidik, saya sampaikan dulu Mas Eman, penyidik sampai kemarin yang dilakukan rilis terakhir oleh Dirtipid Saber, itu kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 48 orang. Ya. Yang rinciannya ada 9 ahli yang sudah diminta keterangan, antara lain 2 dari ahli bahasa, kemudian ada 2 dari ahli ITE, 3 ahli pidana, 1 ahli investasi, dan 1 ahli cyber security. Ya. Ini sudah yang dilakukan. Nah, kemudian ada beberapa lagi setelah dilakukan proses gelar perkara, penyidik mempertimbangkan untuk melakukan pemanggilan terhadap beberapa masyarakat dan beberapa publik figur. Nah, ini ada yang sudah dipanggil, ada yang nanti akan dipanggil. Oh, masih ada lagi selebritasnya, pesohornya ini? Ya, nanti rencananya Jumat memang akan dihadirkan lagi, ada beberapa publik figur lagi yang untuk dimintai keterangan oleh penyidik. Boleh diinformasikan mungkin Pak Gatot, kalau tidak keberatan? Nanti Mas, nanti sama penyidik. Ada beberapa ya, tadi Anda katakan ada beberapa, jadi bukan satu ya? Lagi yang akan, ya, ada, karena kaitannya dengan beberapa publik figur itu dan masyarakat, ada yang sudah menerima hadiah, baik berupa itu uang ataupun barang. Ini yang akan dimintai informasinya atau keterangannya oleh penyidik, kaitannya sebagai apa uang atau barang atau hadiah itu diberikan kepada yang bersangkutan. Gitu, Mas. Jadi ada uang atau barang yang diberikan kepada sang selebritas itu, pesohor itu, lalu kemudian hendak ditelusuri oleh kepolisian, hendak diselidiki oleh kepolisian, terkait dengan apa? Apakah terkait dengan juga ikut dalam tindak pidananya atau bukan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ketika itu kemudian sudah diberikan, maka harus dikembalikan. Jadi Mas Eman, ini penyidik dalam hal ini memanggil beberapa masyarakat dan publik figur, khususnya adalah terkait aliran dana dari tersangka DS. Apakah uang itu merupakan dari hasil kaitan dengan pidana yang dilakukan oleh DS atau bukan? Ini kan perlu diklarifikasi. Inilah diminta untuk mereka untuk menjelaskan kepada penyidik nantinya. Baik, ini bekerja berdasarkan asas follow the money. Jadi ada aliran-aliran dana yang mengarah ke sejumlah orang termasuk para selebritas. Jadi bukan hanya Rizky Febian yang kemudian diperiksa, nanti akan ada lagi hari Jumat ya Pak Gatot ya? Ya, rencananya hari Jumat Mas Aiman. Dan kita terus bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri semua aset yang kaitannya dengan
pidana yang dilakukan oleh saudara DS. Baik, saya ke Bung Mendrova. Bung Mendrova, ini klien Anda ya, Doni Salmanan ya, DS? Yang klien saya adalah korban ya. Oh, kuasa hukum, mohon maaf. Iya, penasihat hukum korban trading dari Doni Salmanan. Oke, saya koreksi ya. Jadi Anda adalah penasihat hukum korban dari Doni Salmanan. Anda bisa menjelaskan mungkin ini kaitan ke sebelum kita masuk ke kasusnya, tapi saya ingin menanyakan, apa kaitan para pesohor itu? Mungkin Anda tahu? Iya, tentu kalau dari perspektif korban, Ya. ya, korban kan selama ini juga dalam memberikan keterangan, tentu memberikan beberapa informasi juga kepada penyidik ya, yang berkaitan dengan aliran-aliran dana. Meskipun kami tahu bahwa teman-teman penyidik di Barreskrim Mabes Polri ini sudah bekerja sangat cepat dan mengetahui semua aliran-aliran ini. Tapi ini juga lah yang membuat para korban selama ini mencurigai upaya-upaya yang dilakukan flexing yang dilakukan oleh saudara DS ini ya memang sangat tidak wajar ya. Misalnya dengan menyumbang yang sangat besar, yang hal itu yang membuat para korban ini mulai curiga ada apa. Karena kalau orang yang kaya raya pun juga tidak semudah itu untuk menyumbang yang menurut para korban ini tidak produktif gitu ya. Nah itu yang dan kami mendorong ini. Tidak produktif gimana maksudnya, Bung Mendrova? Ya seperti sumbangan itu, hibah-hibah itu ya yang diberikan kepada para public figure ya, menurut kami itu patut diduga memang ini ada tidak benarnya dalam melakukan upaya-upaya flexing. Katakanlah bukan menyumbang kepada fakir miskin misalnya begitu ya, tapi entah beranta yang kemudian ditujukan untuk flexing atau pamer-pamer supaya ada pihak lain yang tertarik untuk kemudian masuk ke dalam investasi yang ternyata bodong. Betul. Oke, pengetahuan dari Anda sebagai penasihat hukum korban, seingat saya Anda juga menjadi penasihat hukum korban dari Indra Kents juga, betul ya? Betul. Oke, jadi Indra Kents dan Doni Salmanan. Ya. Adakah kemudian dari korban-korban Anda yang tertarik karena mungkin diajak oleh atau melihat para public figure tadi ya, selebritas atau pesohor tadi, yang kemudian juga ikut dalam investasi ini atau seperti apa? Ya, memang hampir semua ya, memang saya tidak mengatakan semua, tapi hampir semua korban yang konsultasi ke kami dan menceritakan bahwa faktor utama kenapa mereka tertarik di binary option ini adalah karena flexing atau memamerkan kesuksesan di sektor trading yang kemudian kita kenal sebagai judi online. Jadi termasuk para pesohor itu, termasuk para selebritas itu? Iya, ada beberapa selebritas yang kemudian menjadi influencer juga. Itulah yang mendorong. Siapa itu? Anda boleh, siapa yang kemudian menjadi influencer untuk investasi ini dari hasil pengakuan korban? Ya, mohon maaf ya karena tentu kami tidak bisa memberikan informasi ini di sini. Kalaupun kami sampaikan nanti kami sampaikan kepada penyidik ya. Karena ini juga. Tapi ada kalau gitu ada berapa orang? Ada beberapa orang lebih dari 5 orang? Public figure nggak lebih dari 5 orang. Okay. Dari data yang kami punya ya. Jadi itu juga kenapa kami mendorong untuk dipanggil para public figure ini ya, selebritis ini, karena bagaimanapun keterlibatan mereka, apakah mereka sebagai trader ataupun sebagai afiliator ataupun sekedar menjadi brand ambassador, tetapi kehadiran mereka dalam mempromosikan atau ikut dalam memperkenalkan binary option ini itu sangat mempengaruhi ketertarikan para korban ini. Sangat mempengaruhi ya. Jadi sepengetahuan kami faktor utama kenapa tertarik dari korban ini untuk ikut dalam binary option ini karena flexing itu ya. Jadi kalau soal ilmu trading sebetulnya itu hal biasa ya. Jadi itu tidak menjadi faktor utama sebetulnya. Justru kalau ilmu itu sangat kaku, jadi para korban ini tidak terlalu tertarik sebetulnya. Yang mereka tertarik awalnya adalah cara-cara upaya untuk meyakinkan para korban ini dengan cara flexing, kemudian dengan cara konten juga
di konten-konten mereka ini kan luar biasa ya. Ya, ya. Kita menyebut dalam konten mereka itu bahwa hanya dalam berapa menit, 4 menit bisa menghasilkan puluhan juta. Ya. Jadi, itu yang membuat para korban ini terbujuk ya secara Ya. tidak langsung dengan cara-cara Dan kehidupannya berubah total dari yang dulunya sulit, kemudian tiba-tiba kaya luar biasa. betul ya, dengan umur yang masih muda ya, sangat cepat menghasilkan uang yang sedemikian itu. Awalnya memang korban ini Mas Aiman tidak tahu bahwa mereka ini afiliator, mereka tidak mengerti itu. Mereka juga tidak tahu bahwa ada pendapatan yang didapatkan oleh afiliator ini. Oke. Mereka tidak tahu awalnya ya. Mereka melihat ada beberapa kejanggalan khususnya di platform ini. Mulai dari kejanggalan-kejanggalan di platform inilah kemudian mereka mulai menelusuri ada apa di balik itu kan. Jadi memang sistem di binary option ini membuat ketergantungan para korban. Karena apa? Jadi pertama dulu ya, apabila misalnya korban ini atau trader, katakanlah mereka itu trader atau member ini berhenti, ya ada yang akan menelepon mereka yang mengatasnamakan sebagai bagian dari manajemen misalnya platform Fotex atau Binomo. Ada yang menelepon, dia ditanya kenapa berhenti, ada apa masalah. Jadi sangat dikontrol korban ini dalam melakukan transaksi itu. Jadi itu dari pihak platformnya. Jadi sistematis ya? Betul. Jadi dipantau betul transaksi para korban ini, apalagi misalnya korban yang punya yang bermain dengan nilai yang cukup besar ya. Lalu Bung Vincent, Bung Mendrova, apa peran dari Indra Kents dan Doni Salmanan dalam merekrut? Peran mereka sangat penting ya, begini. Binary option ini, aplikasi ini sifatnya sebetulnya pasif ya. Kalau menurut kami sangat pasif. Ini hanya sebuah sistem. Yang menggerakkan merekrut para korban ini adalah afiliator. Jadi peran afiliator ini yang IKA dan DNC ini sangat besar dalam merekrut dalam mengembangkan binary option ini. Jadi kalau platformnya sendiri itu sifatnya pasif ya. Oke. Jadi apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan Indra Kents, Doni Salmanan? Kan kalau saya lihat sepintas di media sosialnya mungkin jarang yang mengajak. Tapi seperti apa? Kok bisa kemudian dia merekrut dan lain sebagainya hingga 14 korban saja hitungan kerugiannya 25 miliar, luar biasa. Iya. Karena di tutorial mereka secara tidak langsung kan mereka sudah menyampaikan kesuksesan mereka di sana. Kan begini, mereka membeli barang mewah, mereka jalan kemana-mana, uangnya dari mana? Mereka menyampaikan bahwa uang ini sukses karena trading, misalnya Binomo atau Fotex. Nah nanti pada konten-konten tertentu mereka akan memberikan tutorial bagaimana mereka profit, bagaimana mereka... jadi diajari, seolah-olah diajari begitu ya? Nah, dengan judul konten itu hanya dengan berapa menit bisa menghasilkan puluhan juta. Nah, dengan dikasih link afiliasi di bawah keterangan di konten-konten itu. Nah, itu memang tidak langsung bahwa silakan gabung segala macam, tidak. Tetapi kan mereka ini kan memang hebat menurut saya para korban ini. Gitu, Mas Irman. Tadi saya tertarik dengan pernyataan Anda, Bung Mendrova. Saya akan tanyakan kepada Pak Gatot. Pak Gatot tadi disebutkan kalau ada yang mundur, ada yang tidak ikut lagi di trading tadi, lalu ditelepon. Ini sistematis sekali. Artinya ada kantornya, ada adminnya, bukan sekedar Indra Kents dan Doni Salmanan. Sudahkah polisi mengungkap semua ini? Baik Mas Iman. Jadi dalam penanganan kasus ini, penyidik Barreskrim sudah berkomitmen untuk terus mendalami dan mengembangkan terkait permasalahan pidana yang dilakukan oleh baik saudara Ika maupun saudara DS. Ini terus didalami, karena kita nggak akan berhenti hanya sampai yang sekarang ini kita lakukan penyidikan, tapi pasti akan menelusuri sampai keseluruhannya untuk bisa membuat nanti terang masalahnya, masyarakat juga bisa mengerti dan tahu apa yang sudah kami lakukan. Yang jelas kami penyidik dalam hal ini berkomitmen terus untuk menuntaskan penanganan kasus perkara ini. Artinya ada pemodal di atasnya Indra Kents dan Doni Salmanan yang sampai saat ini masih diselidiki oleh polisi dan belum tertangkap. Betul Mas Aiman, masih terus dikembangkan, didalami. Oke.
Dan kerugiannya akan terus bertambah. Kalau disebutkan, saya tanyakan dulu kepada Bung Mendrova. Bung Mendrova tadi Anda katakan 14 korban, ini Indra Kents saja ya, 14 korban 25 miliar. Untuk Doni Salmanan berapa korbannya? Kalau korban ini sebetulnya yang masuk di email kami dan WhatsApp kantor kami ini banyak, mungkin sudah ribuan ya. Ribuan, oke. Betul, memverifikasi karena begini, ya, karena korban ini ada dua klasifikasi korban. Jadi ada korban sebagai solo trader namanya. Solo trader ini dia tidak mendaftar melalui afiliator ya. Dia langsung ke website atau aplikasi dari binary-nya, dari platformnya. Nah, ini kan korban ini kan berarti bukan korban langsung dari afiliator ini. Ada juga korban yang langsung dari afiliator. Hanya saja korban-korban ini kan dia punya afiliator yang berbeda. Jadi kami sekarang juga memverifikasi data korban ini karena banyak juga yang kami dapatkan ini ada juga yang mengklaim karena kebetulan afiliator IKA dan DSI aja yang sudah tersangka dulu, mereka berbondong-bondong mengklaim bahwa mereka Oke. korban dari Totalnya berapa semua? Kalau Indra Kents tadi total sementara ini 25 miliar, untuk Doni Salmanan angkanya berapa? Kalau DS kalau yang sampai ke kami ini sudah lebih 10 miliar ya. Lebih dari 10 miliar. Berapa orang? Klarifikasi kalau untuk IKA sendiri ada satu orang yang mengalami kerugian 27 miliar. Oke, jadi puluhan miliar untuk keduanya. Ini baru sebagian orang saja. Ada ribuan sebagian yang orang, kemudian ikut dan kemudian belum melapor. Kita akan lanjutkan bagaimana kemudian proses ini, termasuk juga pengembalian uang kepada korban. Apakah mungkin? Seperti apa mekanismenya? Kami akan segera kembali, saudara.